Jadi salju itu. Tapi di situ saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa karena detik-detik itu saya benar-benar ini kalau saya nggak bisa perbaiki mesin ini terus bagaimana gitu. Segitu banyaknya nanti kan kita juga jual pre-sale ya. Pre-sale itu udah dijual sebelum waktunya. Pasti ada yang datang mau bermain salju belum siap semuanya. Tapi yang paling beban saya itu es batu sekitar satu ruangan inilah 22 ton itu ada di depan mall itu. Wah itu terus saya akhirnya sampai bantu prosesnya itu sampai jam 1 siang saya di sana. Jadi saya dari 15 jam 5 sore sampai jam 1 siang tanggal 16-nya saya nggak tidur. Wow. Tapi puji Tuhan saya masih diberi kesehatan. Ya itu luar biasa Tuhan menyertai kami. Makasih. Tuhan Yesus baik ya. Baik, ya. Dalam kondisi apapun Tuhan Yesus baik ya. Tuhan pegang kendali. Iya Bapak Ibu, selamat memasuki tahun 2023. Dan kita akan memulai lagi dengan cerita baru, membuka lembaran baru di sepanjang tahun 2023. Tapi percayalah Tuhan yang sama di tahun 2022 sudah kita sudah disertai, maka Tuhan yang sama akan menyertai kita di tahun 2023. Mari Bapak Ibu kita bersorak, kita bernyanyi untuk kebaikan Tuhan, untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kita Surga Bergema. Mbak Yumi, ayo nyanyi bareng sama aku lagu ini dengan penuh sukacita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, yang di surga disembah. Surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oke, silakan duduk. Ya, baik. Mari Mbak Eva. Silakan duduk. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mohon pertolongan Tuhan, kita akan mohon penyertaan Tuhan di dalam acara pada siang hari ini. Saya mau minta tolong Pak Teddy untuk doa pembukaan. Ketua Majelis ya Pak. Mari Bapak Ibu dan adik-adik kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Besar yang telah menganugerahkan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa, segala hormat, sembah, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih setia, penyertaan serta perlindungan Tuhan sehingga kami semua boleh hadir di sini ya Bapa. Bapa, jika sebentar lagi kami akan memulai acara Natalan Pasutri 2 ini, yang Engkau berkati setiap kami supaya kami boleh semakin menyerupai Kristus dalam hidup keseharian kami, dan kami boleh menikmati, boleh memaknai arti kehadiran-Mu ya Bapa sebagai penyelamat kami. Tuhan, kami serahkan acara Natalan Pasutri 2 ini ke dalam pimpinan serta penyertaan Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai dengan akhir nanti.
Terima kasih ya Bapa. Ini segala doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Teddy. Bapak Ibu, di antara kita itu saya lihat ada beberapa wajah yang baru. Ya, ada pepatah kalau nggak kenal itu nggak sayang. Jadi saya mau kenalan dulu nih dengan Bapak Ibu di tengah-tengah kita yang berwajah baru ya. Bukan berwajah baru sih Bu, maksudnya baru bertemu sekarang ya. Di sini ada Bapak Ibu Binsar, kemudian ada Bapak Ibu Indra, dan ada Bu Dwi. Kita kenalan cuma sebentar aja kok Bapak Ibu, jadi bisa maju ke depan supaya kita bisa kenalan. Jalan Kaliurang KM 13 tapi masih masuk lagi 2 kilo di suatu dusun yang indah namanya Dusun Puntuk. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, shalom. Shalom, shalom. Nama saya, nama suami saya namanya Pak Binsar Sirait. Saya Haryati. Pak Binsar asli dari Medan. Kalau saya Temanggung. Sekarang kami tinggal di Jalan Kaliurang KM 9. Anak kami 2, cowok-cowok juga. Yang satu di Jakarta, satu masih kuliah di Semarang. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Sebenarnya saya ini enggak Pak Sutri ya karena enggak bawa suami. Enggak apa-apa Bu. Undangan spesial dari Bu Ati, jadi sangat senang saya bisa hadir di sini. Saya di sini sebenarnya bukan bertempat tinggal di Jogja ya, karena pandemi kemarin, jadi saya menemani anak-anak saya memang selama COVID pandemi kemarin full saya di Jogja, tidak kemana-mana, jadi sangat familiar sekali di Jogja bagi saya. Saya asalnya tempat tinggal sebelumnya di Banjarmasin, jadi bagi saya GKI itu sudah kayak saudara, saya sangat saudara sekali saya sama Bu Pendeta Rata juga sudah kenal gitu. Bahkan anak saya menikah di GKI Kejayan. Suami saya pada saat ini juga tidak di Banjarmasin lagi tapi di Jakarta. Anak-anak saya yang masih di Jogja ada 2, yang satu sudah lulus, yang satu tinggal mungkin 1 semester, mudah-mudahan bisa selesai juga. Dan mereka sepertinya bercita-cita juga, semoga Tuhan juga mengabulkan dan mendengarkannya. Mereka ingin pindah ke ibu kota sih. Jadi mungkin di Jogja ini ya kita nggak tahu apakah tetap di sini atau nanti pindah ke sana juga. Jadi biar semuanya diserahkan sama Tuhan. Terima kasih sekali saya boleh hadir di sini. Terima kasih. Kami menerima dengan sangat sukacita kehadiran Bapak Ibu dan semoga berlanjut ya, bisa ikut bergabung dengan kami di Persekutuan Pasutri 2. Baik Bapak Ibu, kita akan segera menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam saat teduh dan kita mau pujikan lagu ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi ku siapkan Tuhan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami sungguh menyadari jikalau kami boleh tiba di tempat ini, semua hanya karena kebaikan dan juga kemurahan Tuhan atas kehidupan setiap kami. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami rindu untuk kami boleh bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama, semuanya itu boleh menjadi suluh bagi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali melanjutkan perjalanan hidup kami di tahun 2023 di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan memberkati, menolong dan melengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap hal yang akan disampaikan, semuanya boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, sudah sarapan? Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman dari Pasutri 2, karena seingat saya juga mimpin Natal Pasutri 2 waktu itu kalau tidak salah di Cimol Resto, betul ya? Dan itu persis sebelum pandemi ya Bu. Ya, itu kenangan yang tidak pernah saya lupakan karena saya ingat mangkok dinasti Ming Bu. Ini Pak Imam mana? Mangkok dinasti Ming Pak, sudah lupa. Iya, itu luar biasa, menyenangkan sekali. Nah, Bapak Ibu, kita pagi hari ini kembali berkumpul di tempat ini untuk kita boleh merayakan kasih Tuhan, ya, tepatnya merayakan kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, tema yang diberikan kepada saya itu ini, simpanlah kasih Natal di sepanjang tahun.
Nah, ini cukup menarik. Di satu sisi ini menjadi hal yang positif, tetapi kita akan kembali melihat apa yang harusnya kita lakukan lebih daripada menyimpan. Bapak Ibu, saya ambilkan bacaan yang memang tidak biasa. Jadi mungkin kalau kita membayangkan ibadah Natal gitu, maka yang akan diambilkan itu bacaan tentang Maria, Yusuf dan seterusnya. Tapi saya rasa kita akan menyoroti dari hal yang berbeda, hanya kita akan memaknai itu ya, memaknai itu kembali. Saya bacakan dari Yohanes 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, Bapak Ibu, kenapa ini saya ambil? Karena di situ ada kata kasihnya. Ya, walaupun kalau kita lihat di dalam teks-teks tentang kelahiran Yesus secara tersirat, kita akan menjumpai makna kasih, tapi kita akan melihat kembali. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah kisah. Kisah ini saya bawakan ketika saya menyampaikan dalam ibadah pernikahan yang terakhir kemarin, begitu ya. Jadi ada sepasang suami istri, mereka sangat mencintai, ya, saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, ketika Natal sudah mulai dekat, begitu, lalu kemudian suami istri ini saling berencana, itu ya, berencana untuk memberikan kado buat pasangannya. Jadi ya seperti kita ini hari ini itu ya, di depan sudah ada kado. Jadi rencananya mereka juga mau tukar kado, Bapak Ibu, tapi ini tukar kado di antara mereka sendiri. Nah, tanpa sepengetahuan satu dengan yang lain, rupanya mereka berpikir gitu ya. Mereka memikirkan kado apa ya yang paling tepat untuk pasangannya. Saya percaya itu ya, Ibu Bapak mungkin ketika akan ke sini membawa kado silang ini juga memikirkan ini yang paling tepat yang bisa saya berikan nanti biar cocok pas dengan kebutuhan misalnya, begitu ya. Itu apa ya? Nah, ini contoh ya, sehingga ketika kemarin kami tukar kado, ini nanti tekniknya panitia, begitu kan. Ketika kami tukar kado di pembina, kami sudah di lotre. Jadi nama yang kami dapat itu sudah jelas siapa, sehingga kami sudah bisa memperkirakan apa yang akan kami berikan pada dia tanpa dia tahu siapakah yang memberikannya. Nah, ini menarik ya saudara. Nah, suami istri memikirkan apa yang paling tepat. Ini suaminya buat istrinya, istrinya memikirkan apa yang paling tepat diberikan pada suaminya, kebalikannya begitu ya. Nah, bagi istri, barang yang dia miliki yang paling berharga itu adalah rambutnya. Kita tahu cerita ini ya saudara. Dia yang paling berharga rambutnya. Jadi mungkin bayangan saya Kak Busito zaman dulu itu loh ya. Katanya rambutnya panjang. Pak Effendi mana? Wah ya kan? Mana Pak? Mana Pak Effendi? Mendelik. Astaga, ya di depan saya nggak kelihatan persis ya. Ya, jadi rambutnya yang panjang dan tebal. Ya, di situ dia berpikir, saya mau membeli sesuatu yang baik, tapi saya tidak punya uang. Akhirnya dia pergi ke salon, saudara ya. Pergi ke salon bukan untuk krimbat, apalagi ngecat rambut. Kalau kita sekarang ke salon kan potong rambut, krimbat, ngecat rambut gitu ya. Ini tidak. Dia datang ke salon itu untuk memotong rambutnya. Nah, setelah rambutnya itu dipotong, dia pergi ke tempat orang yang biasanya menampung rambut-rambut itu untuk kemudian dijadikan wigs. Dan dia merasa lega
Karena rambut yang dia jual itu ada nilainya, sehingga dia bisa membelikan apa yang menjadi kebutuhan suaminya. Nah, dia tahu bahwa rantai arloji suaminya itu rusak, jebol, ya patah, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, dia beli rantai yang baru untuk arloji suaminya, karena dia tahu bahwa itu adalah arloji kesayangan suaminya. Nah, kebalikannya, suaminya ingin memberikan yang terbaik, sama-sama tidak punya uang, dan dia melihat apa yang bisa ku lego, apa yang bisa ku jual begitu ya, supaya aku bisa memberikan hadiah atau kado yang terbaik buat istriku. Di situ terbersit pikiran, dia jual arlojinya, Bapak Ibu, dia jual arlojinya karena dia lihat gitu ya, bahwa istrinya itu membutuhkan sisir. Rambutnya kan panjang, saya enggak tahu Bu Sito itu sisirnya bagaimana ya, kalau sisir khusus untuk rambut panjang. Jadi sisirnya mungkin sudah rusak gitu. Dijual lah arlojinya. Bayangkan ya, yang terbaik dia jual. Lalu kemudian dia pergi ke toko sisir, dibelikannya sisir. Nah, menariknya adalah malam Natal tiba. Kebiasaan istrinya rambutnya panjang, jadi semacam dimasukkan ke dalam topi begitu ya. Nah, ketika malam itu mereka bertemu, mereka makan sederhana di rumah, lalu kemudian suaminya mulai mengeluarkan kadonya, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian istrinya juga mengatakan, aku juga punya kado buat kamu itu ya. Lalu diberikannya, dan mereka berjanji gitu ya, janjian, ayo kita buka bareng-bareng, karena wajah mereka itu senang sekali gitu ya, senang sekali. Nah, kemudian ketika dibuka, mereka itu pertama terkejut gitu ya, kaget gitu kan, karena yang satu sisir, yang satu rantai arloji, Bapak Ibu. Mereka menangis ya, tapi kemudian setelah menangis, mereka tertawa ngakak bersama itu ya. Wah, luar biasa. Lah sekarang sisirnya mau buat apa? Rambutnya sudah pendek. Lah rantai arlojinya mau buat apa? Wong arlojinya ini sudah dijual, sudah tidak ada jamnya gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, coba ya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah sederhana ini? Ya, kenapa mereka pada akhirnya tertawa? Ya, bayangkan, pertama mereka bisa menangis, tapi kemudian mereka tertawa. Karena disitulah mereka menyadari ada hal yang paling penting daripada rantai arloji. Ada hal yang paling penting daripada sisir rambut baru. Apa itu saudara? Kasih. Betul sekali. Nah, kasih itu ternyata bisa muatannya tuh banyak sekali. Termasuk salah satunya adalah pengorbanan. Dia tidak segan mengorbankan rambut panjangnya. Dia tidak segan mengorbankan arloji kesayangannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kasihlah sesungguhnya yang mereka berikan yang terbaik kepada pasangan mereka. Nah, saudara, kembali kepada Natal ya. Bagaimana dengan Natal? Apa ada orang yang tidak tahu apa itu Natal? Saya rasa semua orang tahu apa itu Natal. Natal itu kan pemberian yang terbaik dari Tuhan. Buat siapa? Buat manusia. Natal itu pemberian terbaik dari Allah buat sejarah dunia, saudara. Kita pahami bahwa kehadirannya di tengah dunia ini menjadi kisah kasih yang paling luar biasa di tengah dunia. Kayaknya ada lagunya ya, kisah kasih. Ya, itu lain. Itu lagunya, itu saya lupa. Itu lagunya zaman Pak Yusa itu ya. Kisah kasih di sekolah, ya kan? Dengan si dia. Oh, aku masih tahu berarti ya. Enggak, waktu itu zamannya engkong saya. Jadi engkong kalau nyetel itu pakai sound. Jadi saya setiap hari dengarnya itu terus ya. Jadi saya tahu lagu itu. Nah, ini Vina enggak tahu lagunya ya, Vin. Nah, sekarang ya, kita kembali lagi. Tahukah saudara bahwa Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini dengan sebuah tujuan yang besar, luar biasa besar. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, karena begitu besar kasih Allah
Dia datang, dia hadir, dia lahir di dunia itu karena kasihnya. Kasihnya buat dunia ini, tolong dicatat, bukan kasihnya buatku saja, bukan hanya kasihnya buatmu saja, tetapi kasihnya untuk dunia ini. Jadi bahkan untuk semua orang, siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal dan juga seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang kita baca, kita bisa melihat bahwa kelahirannya di tengah dunia itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kisah kasih itu diawali dari kelahiran dia di dunia ini. Ya, seringkali kita melihat, mengamati, lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa Natal adalah sebuah peristiwa yang menyenangkan, tetapi sesungguhnya itu adalah awal dari misinya untuk menyelamatkan dunia ini, supaya kita tidak binasa, Bapak Ibu, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Siapa kita? Kita manusia berdosa, tanpa dia lahir di dunia. Siapakah saudara dan saya? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Selalu saya gambarkan gitu ya, sebagai orang hukuman. Kalau orang hukuman tuh kan tidak bisa membuka pintu itu seorang diri. Dia membutuhkan orang lain di luar dirinya untuk menolong mengeluarkan dia. Itulah saudara dan saya. Sampai seperti itunya, kita tidak punya kapasitas, kita tidak punya kemampuan kalau dia tidak hadir di tengah dunia ini. Jadi Natal itu dia hadir memberikan yang terbaik. Siapa? Ya, dirinya sendiri, saudara. Dia memberikan dirinya sendiri, kehidupannya yang terbaik. Kalau kita ingat cerita tadi ilustrasi, suami istri itu memberikan yang terbaik. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau dia sudah memberikan dirinya sebagai yang terbaik, kalau kado itu kado yang paling baik ya, maka bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga sudah sedang dan terus memberikan kasih yang terbaik itu buat saudara-saudara kita? Nah, ini tadi saya berdebat di mobil sama Pak Roni, teman berdebat saya kalau masalah khotbah begitu ya. Saya ngeyel, dia juga ngeyel gitu kadang. Ini gimana ya? Simpanlah kasih Natal di sepanjang tahun. Kasih kok disimpan? Saya bilang gitu kan. Enggak bisa, kasih itu enggak disimpan. Tapi suami saya bilang, "Mbok ya tolong diginikan dulu, dibaca dulu begini ya. Disimpan ya disimpan gitu." Iya, aku ngerti disimpan tuh disimpan gitu ya. Tapi kalau disimpan terus bagaimana gitu ya, mau jadi apa ya, tadi biarlah perdebatan kami nanti kami lanjutkan ya, karena saya punya sudut pandang yang berbeda, bertolak belakang. Kasih itu kita terima, Bapak Ibu, kita terima, saya setuju ya, kita simpan, oke, tidak ada salahnya kita simpan dalam tanda petik kita terima toh ya, tetapi kemudian tidak boleh berhenti di situ. Ya, ada satu video itu yang judulnya Pay It Forward. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kasih itu sudah kita terima dengan dia lahir di dunia ini, maka kasih itu tidak boleh kita simpen sendiri. Kasih itu harus kita bagikan di sepanjang tahun 2023. Nah, ini sayang, udah kelewat berapa hari Bu? Nah, ini kalau diadakan akhir tahun kemarin mungkin pas gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan buat saudara dan saya. Siap membagikan kasih itu di sepanjang tahun 2023. Saudara tahu kalau kita membagikan sesuatu mungkin kita rasanya ya logikanya lah. Kalau saya beri Bu Ati, saya beri Pak Yusa, Pak Windo gitu ya. Logikanya kan kelong, apa? Berkurang. Tapi kalau kasih yang dari Tuhan itu unik, saya tidak bilang aneh, unik. Semakin kita memberikan, semakin kasih itu berlimpah untuk saudara dan saya. Kita tidak harus berpikir bahwa berbagi kasih itu selalu materi, tidak. Memberikan perhatian, say hello, menyapa, itu ya. Pak Sutri yang lama nggak hadir, itu pemberian. Dan dengan kita memberi, kita tidak jadi miskin. Dengan kita memberi kita tidak kemudian menjadi kekurangan. Justru kasih itu akan terus berlimpah, ya itu akan terus terisi. Ibu Bapak punya pengalaman itu? Ya, coba bayangkan ya. Jadi memang Tuhan memberi
bukan untuk sekedar kita simpan sendiri, supaya kita boleh kembali membagikannya untuk orang lain di sekitar kita. Catatan penting buat saudara dan saya, sulit bagi manusia di sekitar kita untuk menjumpai wujud Allah, saudara. Benar atau tidak? Bagaimana mereka akan melihat Allah, mereka akan melihat Yesus itu ya. Satu-satunya cara supaya orang di sekitar kita, siapa? Anak, suami, istri, tetangga, teman kerja, siapa lagi? Ya, murid, sesama guru dan lain sebagainya. Satu-satunya cara supaya orang bisa melihat Allah itu adalah dengan tindakan kasih yang saudara lakukan. Jadi ya biarkan kasih itu ada memang dalam hidupmu, tetapi jangan disimpan sendiri, bagikanlah. Jangan takut ini tidak akan berkurang. Kasih Tuhan itu terus sepanjang tahun. Buktinya apa? 2022 ya, kita bisa lewati dengan segala pergumulannya. Jadi Tuhan ingin supaya kita menjadi hadiah, pemberian yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal, Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir untuk hal itu? Orang yang tidak kita kenal. Jangan lupa, kekristenan tanpa kasih itu sama saja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kasih itu sebenarnya tidak sulit sejauh kita mau membuka diri kita. Kita mau mencoba, kita mau melatih perlahan-lahan. Itu akan menjadi sebuah keterampilan yang menyenangkan. Oh ternyata berbagi itu begini ya, itu ya, dan seterusnya. Nah saudaraku, maka yang harus kita lakukan ya dengan berita Natal ini, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan menegur saudara dan saya. Dengan kita menyatakan kasih walaupun tidak mudah, tapi sadari bahwa kasih yang muncul dari dalam hidup saudara dan saya menunjukkan dari siapakah saudara dan saya berasal. Setuju atau tidak? Setuju ya? Kasih yang keluar akan membuat orang melihat kita ini dari siapa, kita ini siapa. Kita adalah anak-anak Tuhan ya, yang terus memberikan kasih. Natal mengajak kita menjadi pelaku kasih yang sejati, yang sesungguhnya. Nah ini saya mengambil quote dari Pendeta Fendi karena saya suka scroll ya, suka kepo itu, lihat dari medsosnya teman-teman. Saya mendapatkan sesuatu yang menarik dari tulisannya Pak Fendi. Manifestasi kasih adalah tindakan memberi. Memberi apa? Memberi support, memberi doa, bahkan memberi mungkin barang, materi. Dan yang paling besar adalah memberikan nyawa. Jadi manifestasi dari kasih adalah tindakan memberi. Memberinya itu luas Bapak Ibu, dan itu banyak sekali. Kasih itu adalah paradigma atau apa ya, cara berpikir, cara kita melihat. Tetapi memberi, berbagi itu adalah perilakunya. Jadi kalau kasih hanya sekedar menjadi wacana, kasih itu hanya menjadi paradigma. Kasih itu dapat kita rasakan dan dirasakan oleh orang lain jika itu kita wujudkan dalam perilaku keseharian kita. Bapak Ibu tertantang untuk membagikan kasihnya di sepanjang tahun 2023. Ya, ini sudah tanggal berapa? Saya lupa tanggal Bu. 14 ya, 14 baik. Kalau 14 berarti besok kita buat agenda. Tanggal 15 apa yang akan kita lakukan. 16 dan seterusnya sampai dengan akhir tahun. Natal tahun depan dievaluasi Bu. Ya. Mungkin Pak Sutri 2 khusus buat ini Bu. Agenda apa challenge ya. Challenge 365 berbuat baik. Dikurangi. 365 kurangin berapa belas? Ya, kurangi itulah ya. Buatlah. Dan nanti tahun depan mari kita evaluasi apakah dengan kita berbagi kasih kita kehilangan atau kekurangan kasih. Buktikan tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan.
kembali kami diingatkan bahwa ketika Engkau hadir, Engkau lahir di dunia ini, semua karena kasih-Mu kepada setiap kami. Kami yang tidak layak, namun Engkau tetap memberikan kasih yang sempurna itu untuk kehidupan kami. Terima kasih. Ampuni kami ketika mungkin kami seringkali menjadi pribadi yang terlalu egois. Kami lupa bahwa kasih yang kami miliki itu semata bukan karena kemampuan kami, semata bukan karena kuat kami, tetapi kasih itu adalah pemberian dari Tuhan buat kami. Dan seharusnya kami berani untuk kembali membagikan kasih itu, kasih yang terbaik untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh selesai diberitakan saat ini. Namun kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan pemahaman kami, melembutkan hati kami, sehingga ketika kami undur dari tempat ini, kami boleh melakukan, membagikan kasih dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Disampaikan pada siang hari ini, dan kita sudah menerima kasih dari Tuhan, kasih yang sempurna dari Tuhan, dan kita belajar dan kita akan membagikannya di sepanjang tahun 2023. Ya, kita belajar untuk menjadi pelaku kasih yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu nanti sepanjang tahun 2023 banyak sekali musim akan berganti. Kita tidak pernah tahu nanti kedepannya mau seperti apa, apakah semuanya akan baik-baik saja atau tidak. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu tetap abadi melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Ini liriknya luar biasa, jadi kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Musim akan selalu berganti.
hidup kita. Yes Tuhan, yes, yes Bapak Ibu? Yes ya, amin. Oke, Bapak Ibu kita akan mendengarkan sebuah pujian ya dari Pak Yusa dengan saxophone ya Pak ya. Ya, kita akan dengarkan pujian dengan saxophone dari Pak Yusa, dipersilahkan. Bapak Ibu menunjukkan talenta yang Tuhan sudah beri ya.
Baik nanti di Natal tahun depan siapa yang mau perform silahkan, yang mau nyanyi, yang mau saxophone lagi Pak Yusa silahkan. Jadi semakin banyak yang terlibat dalam acara Pak Sutri itu semakin meriah dan semakin hangat ya Bapak Ibu. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Saya mau minta tolong untuk Pak Effendi dan Pak Wisnu untuk ke depan. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal dan juga tahun baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu di tahun-tahun yang lalu, untuk segala suka duka, segala sehat sakit, apapun juga tantangan, telah Tuhan tolong kami untuk melalui semuanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang sama juga akan menuntun kami di tahun yang 2023 ini. Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami yang memasuki tahun 2003 yang diramalkan dalam keadaan yang sulit ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan angkat turut campur tangan. Kami hendak menghadapi segala ketidakpastian ini dengan bersandar pada yang pasti, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dengan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan agar boleh mengerjakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sehingga boleh memimpin bangsa ini melalui masa-masa sulit ini, bahkan juga mendatangkan kesejahteraan dan damai sejahtera yang lebih baik untuk rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk gereja Tuhan, di mana kami boleh berjemaat ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan yang boleh membawa jemaat ini untuk bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Tuhan, kami khusus berdoa untuk para gembala, yaitu para pendeta, untuk Pak Paulus, untuk Bu Ratna, dan juga untuk Pak Ausa ya Tuhan. Demikian juga untuk para pembina dan semua aktivis, karyawan yang semua terlibat dalam pelayanan di gerejamu ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lengkapi mereka dengan kemampuan yang baik dan juga semangat dan juga tanggung jawab ya Tuhan, sehingga kami semua boleh melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan dengan lebih baik lagi, sehingga gereja Tuhan boleh mencapai visi misi yang telah ditentukan ya Tuhan, dan juga program-program kerja boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan-Mu. Tuhan, tolong melengkapi segala yang dibutuhkan, terutama dari dana pembiayaan dan juga dari rencana-rencana untuk pembangunan ya Tuhan. Tuhan berkati agar semuanya boleh terrealisasi dengan baik dan semua perizinan boleh diproses dengan cepat ya Tuhan. Tuhan, inilah syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami ya Tuhan. Kami memohonnya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Melanjutkan doa-doa kami Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan Pak Sutri ini, satu persekutuan yang memungkinkan kami untuk bisa saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menegur, dan saling membantu. Terima kasih buat persekutuan ini, dan biarlah melalui persekutuan ini kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang tangguh secara rohani, keluarga-keluarga yang akan saling meneguhkan dan menguatkan, dan semuanya hanya karena Engkau saja. Jika saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, kami teringat buat saudara kami yang sedang dalam pemulihan, kami berdoa supaya beliau-beliau boleh mendapat pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Eka Ambara, kami berdoa untuk Pak Heri Gunawan, kami berdoa untuk Pak Edi, kami berdoa juga untuk saudara-saudara lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan saat ini. Tuhan, Engkau sendiri yang memberi hidup, Engkau sendiri yang memberi kesehatan. Kami percaya Engkau akan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang menderita kelemahan tubuh. Dan kami juga percaya Engkau yang sudah merencanakan semuanya, Engkau mengizinkan semuanya. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami
adik kami Nike yang akan melahirkan di bulan depan. Engkau sendiri yang akan memberkati prosesnya, Engkau akan beri kesehatan bagi ibu, anak, ataupun suami dan anak yang lain. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Dalam segala hal yang kami jalani, kami percaya bahwa semuanya terjadi atas izin-Mu dan rencana-Mu adalah baik. Di dalam Yesus kami sudah berdoa saat ini. Amin. Pak Effendi, Pak Wisnu, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian lagi. Ini pujian yang luar biasa karena di sepanjang kehidupan kita tahun 2023 biarlah kita mau belajar untuk setiap langkah kehidupan kita itu menggenapi firman Tuhan. Ya, bukti kebesaran-Mu. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Dan setelah pujian ini akan ada doa penutup dan doa berkat dari Bu Ratna. Langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. hidupku menggenapi. Hidupku Mari Bapak Ibu kita berdiri. firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai
bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita akan usai pada saat ini. Oleh karena itu, lanjutkanlah hidup saudara di dalam damai sejahtera Tuhan, dan teruslah menjadi saksinya dimanapun saudara berada, dan teruslah menjadi pelaku kasih di sepanjang tahun 2023 dan juga tahun-tahun yang akan datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau ibadah kami pada saat ini boleh selesai. Tuhan memberkati dan menolong agar setiap bagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik pula di dalam keseharian kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan bersama kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bu Ratna di sini aja. Bapak Ibu silahkan duduk. Ya, terima kasih sekali Bu Ratna buat pelayanannya di Pasutri 2 pada siang hari ini. Dan saat ini, siang ini kami ingin memberikan tanda kasih dari Pasutri 2 untuk Bu Ratna dan keluarga. Yang nanti akan memberikannya adalah pasangan saya, Pak Imam. Pak Imam, dia pakai muter dulu. Mari. Ya, sebagai ungkapan kasih. Oh iya. Ungkapan terima kasih kami, Brandon, Shannon lihat ya. Wow, di luar terus itu Pak minum ini kan. Ya, jadi ini khusus ini untuk Bu Ratna. Ya, oh, satu keluarga. Oh, sama suaminya aja ya. Brandon sama Shannon di situ aja ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah. Soalnya Pak Roni di luar terus dari tadi. Oh iya. Ya, jadi mungkin tidak seberapa dan ini sangat ringan sekali. Jadi terimalah sebagai ungkapan kasih kami yang mungkin akan mengawali kasih Natal yang sudah Ibu berikan tadi bisa kami jalankan sepanjang tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dibuka? Oh, dibuka sekarang. Boleh dibuka. Ya. Terus dipakai. Brandon, Shannon boleh dilihat. 17 ke Oh atas gitu. Pak? Oh iya, nggak usah. Lah, udah tahu lato-lato. Kami hanya bisa memberikan sertifikat penghargaan. Oh, lato-lato. Dimainkan Bu, dimainkan. Nah, Pak Oh, Roni, coba. Pak Roni udah punya, udah sering dulu waktu kecil itu. Iya. Boleh ngambil adik-adik, boleh ngambil di situ dan nanti bapak-bapak ibu-ibu juga yang kepingin boleh ngambil. Boleh sertifikat. Ya, dari Pak Hari mau mempersembahkan sebuah pujian. Dipersilahkan Pak Hari.
Sambil menikmati snack ya Bapak Ibu. Sambil menikmati snack, kita santai. Kita mendengarkan pujian dari Pak Hari. Sahabat semua, terima kasih kesempatan hari ini saya boleh memberikan satu sumbangan pujian. Pujian ini mungkin ada sebagai satu tambahan dari pesan Natal yang tadi dibawakan oleh Bu Ratna, bahwa Yesus datang bukan untuk penyelamatan saja, tapi Tuhan Yesus datang memberitahu kita betapa indahnya surga itu. Jadi datang memberitahukan, bukan mempromosikan, tapi menyatakan bahwa betapa indahnya surga itu. Ya. Oleh karena itu saya akan membawa sebuah lagu yang menyatakan betapa indahnya surga itu. Oh, we reach of a place that called heaven. It's made for the pure and free. This truth in God's word is given. How beautiful heaven must be. Diajar, oh sweet, I've seen you. Betrayers and failures destroyed. All pain and all suffering forgotten, and our tears will be turned into joy. How beautiful heaven must be. Sweet home of the happy and free. For heaven on race for the weary. How beautiful heaven must be. Betapa indahnya surga. Kalau kita diselamatkan, maka surga menjadi milik kita. Children were playing without sadness. The woman will dance without fear. The man will walk till it all. Only light, peace and love will be there.
happy and free. For heaven no rest for the weary. How beautiful heaven must be. For heaven no rest for the weary. How beautiful heaven must be. Terima kasih. Maaf kalau lagu ini kurang pas ya, karena ini baru dibelajar tadi malam. Ya. Jadi tadi malam kira-kira jam 11 ya, saya kirim lagu ini ke Pak Windu. Pak Windu bilang saya pelajari. Ya, jadi tadi baru kita belajar di sini. Jadi ditunggu terus loh Pak Hari untuk perform berikutnya, luar biasa. Nah, saya berapa bulan tahun 2022 itu berapa bulan apa ya itu kami rombongan ke Banyuwangi. Terus saya bersama dengan seorang ibu yang suka sekali nyanyi. Dan ibu itu ada di ruangan ini ya. Jadi saya mau minta Bu Nina untuk bernyanyi bersama dengan kami semuanya. Bu Nina, ayo Bu Nina nyanyi. Karena saya dengar ceritanya Bu Nina ini penyanyi dulu di Banyuwangi. Jadi kita mau dengar suara emasnya Bu Nina di siang hari ini. Ke depan Bu, kita dipimpin nyanyi Bu Nina. Terima kasih, mau bareng-bareng nyanyi nggak? Nyanyi Banyuwangian nggak? Suaranya. Yang bisa nyanyi sama-sama aja. Mungkin Pak Ambara juga Ibu, monggo. The stars are brightly shining. It is the night of the Savior birth. Sama-sama yuk. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A trail of hope, the very word He choices for yonder grave, a new and glorious morn. On your knees, oh hear the angel voice. When Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt
Kayaknya kita kurang ini ya dengernya ya. Saya tadi sampai merinding loh Bu Nina. Ya, oke Bapak Ibu, kita ini sambil ini acaranya sudah santai. Kalau Bapak Ibu mau minum boleh beranjak sebentar ke belakang, ada teh, ada jeruk. Nanti silakan duduk lagi. Nah, kita akan siap-siap untuk kado silang ya Bapak Ibu. Sebelumnya nyanyi dulu Bu. Boleh. Lagunya Bu, mari Bu nyanyi. Sebelumnya Feliz kita Navidad. mau nyanyi Feliz Navidad. Nah, itu teksnya ada di Pak Sutri saya kirim. Oke, Bapak Ibu boleh semuanya nyanyi sambil joget ya. Setelah itu kita mau kado silang. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero ano y felicidad. Yo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero ano y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi, I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Merry Christmas. Happy New Year. Terima kasih. Ini grup dadaan.